nih Oil di Sensor Senjanesia. Nah, kali ini aku sama Ewi lagi. Halo guys. Kita bakalan bawain cerita ya. Cerita apa tuh? Kemarin kan habis cerita pengalaman horor nih. Nah, sekarang bawain apa nih? Tetap horor, tapi stories yang ada di podcast Surabaya. Apa aja tuh kira-kira? Penasaran? Kalian penasaran kan ya? Langsung aja kita mulai ceritanya hanya di Sensor Senjanesia. Nah, kamu kan anak rantau yang sekarang lagi ngekos nih. Kamu pernah gak bayangin nih, sebelum kamu ngekos di tempat ini, kamu lagi cari-cari kos-kosan terus gak ada. Akhirnya kamu dapat di satu kos-kosan, tapi kos-kosannya bekas penjara. Penjara peninggalan Belanda. Emang ada yang mau tinggal di bekas penjara zaman Belanda gitu? Ada, yang ada. Kalau enggak, terus nih ya, mending enggak sih. Tapi jujur, kalau aku sendiri disuruh ngekos di tempat Bekas ya bekas seperti itu, penjara yang itu Belanda lagi. ya, beribu-ribu tahun ya. Nggak mau juga, sebenarnya aku masih waras. Tapi bukan berarti orang yang ngekos bisa lebih waras ya. Tapi mereka emang ada satu dua alasan lah yang kita juga harus aku nggak menyalahkan juga. Lokasinya itu penjaranya adalah penjara Kalisos. Ya, penjara itu ada di Surabaya, sesuai sama tema-tema yang kita bawain, tempat-tempat di Surabaya. Nah, jadi penjara ini dibangun tahun 1750 sama Belanda. Penjara ini itu udah banyak yang masuk di sana dari proses itu banyak yang masuk. Tapi kamu tahu nggak kalau kita ya Bapak Soekarno, Haji Mansur, terus Masjid An-Nontok sama apa ya? Yang Supratman. Nah itu mereka ini salah empat orang yang pernah merasakan janji di penjara itu sendiri. Tapi mereka bukan perempuan, tapi mereka dipaksa tinggal di sana. Nah terus yang bikin uniknya lagi selain sekarang jadi kos-kosan penjaranya dan ada penghuninya itu untuk pendatang baru di Surabaya gitu. Mereka boleh ngekos di sana itu sampai sekarang masih kos-kosan. Tapi dulu itu pernah ada wacana menjadikan penjara itu sebagai museum. Tapi sayangnya aku nggak tahu kan kendala apa sampai sekarang museumnya belum terwujud. Husni Kasdut Ignatius Waldo. Jadi dia itu kebetulan penjahat yang kembali mencuat saat adanya perampokan 11 pemetak di tahun 1931. Jadi si wakil itu si Husni Kasdut Ignatius Waldo itu tadi dia masuk penjara sosok tapi jadi bentar terus dia langsung lanjut ke karena dia kelas kakak berat ya berat banget. Nah aku tanya nih Ewa sama kamu karena aku kos kamu nggak mau kan ini tinggal di sana, tapi coba kamu dikasih satu kesempatan untuk ngerasain experience nginep semalam aja di kos-kosan itu gimana? Kalau aku sih enggak ya. Ya jelas gak mau sih, soalnya kita udah tahu ya tempat kayak gitu tuh pasti akan hebat banget sih orang yang mau dari situ. Betul, pasti gak bakal sama bisnis gitu. Setuju. Nah, kalau dilihat-lihat gitu, selain bisnis, dilihat itu arsitektur gitu cantik banget. Iya. Ya, karena mungkin bekas zaman Belanda dulu ya, sama sih yang meraguin bangunan bekas zaman Belanda dulu. Nah, kayak di apalagi kalau itu biasanya bekas syuting film, film horor itu bagus sih. Nah, tapi sayangnya tidak ada informasi cetak industri mengenai bangunan itu cetak gede itu salah satu kayak ya udah. Tapi memang ada sih di web atau statement gitu yang bilang kalau penjara Kalisos ini dibangun pada daerah Indonesia. Terus kalau nggak salah itu belum dijaga dan belum yang kedua ada sih.
buat film horor gitu ya. Nah, tahu nggak di dunia ini penjara Kalisosok itu dikenal sebagai penjara paling nyaman. Nyaman? Iya nyaman. Kok bisa? Bisa karena for information aja nih. Jadi penjara Kalisosok itu punya fasilitas kesehatan. Keren nggak tuh? Jangan gitu ya, jangan waktu itu loh. Iya, zaman itu ada klinik kesehatan buat merawat tahanan yang sakit. Apa lagi? Ya, terus ada lagi yang bikin nyaman. Jadi dulu ya, dulu tuh kan pribumi susah gitu. Pribumi kan susah, orangnya kan buat makan kadang juga susah. Nah, ketika masuk penjara, pribumi itu punya kesempatan untuk ngerasain, nyicipin makanan orang Belanda gitu. Kenal kesehatan gitu. Gitu tapi ya. Iya. Nah, terus selain dari kesehatan, makan, tempat bangunannya tadi kan kurang lebih 3,5 hektar ya. Nah, itu tuh masih luas dan di sana itu rindang juga. Gitu ya. Gitu. Tapi jangan salah, meskipun dengan kenyamanan itu ada tapinya. Tapi tetap ya, namanya penjara pasti ada sisi bagus tanah. Dan itu penjara Kalisosok punya penjara bawah tanah yang dikhususkan untuk menyiksa para tahanan. Khusus banget tuh. Terus selain itu ada lagi namanya kayak mitos-mitos lah ya. Ada sumur ajaib lah yang bisa penyakit segala penyakit. Terus juga katanya ada tembok yang harus dipakai. Jadi kayak kita, jadi benar-benar sangat unik gitu. Banyak banget mitos-mitos yang banyak. Nah, terus seperti yang kita tahu ya, ada penjara. Kalau penjara di zaman dulu tuh ngeri-ngeri loh sih. Ada dulu tuh penjara Joko. Ya, cuma buat orang Joko, bener-bener Joko. Dan itu bener-bener press sama dunia sih tahunan. Oh iya ada. Udah kan? Iya. Jadi kalau lihat dan baca lagi buku sejarah ya, sekarang nggak buku deh, jangan ya searching aja Yang paling gampang. Iya, terkait penjara-penjara di masa lalu itu ngeri-ngeri loh, kejam dan mematikan gitu. Dokumennya setimpal lah ya. Iya, betul banget.